Tapi nggak semua cowok yang di drama itu benar-benar kayak nyatanya. Oke. Dan nggak semuanya itu ganteng. Nggak semuanya itu ganteng. Kamu Jadi sendiri yang yang di bilang drama ya? aja tuh yang Ah, ganteng-ganteng. Iya. Ini akhir-akhir ini homesick banget. nah, itu Pengen dia. pulang gitu. Ah, Swear, jujur ini benar-benar pengen pulang jangan, akhir-akhir ini. Bu, Mungkin jangan karena nangis, Bu, jangan nangis, capek Bu. juga kan. Jangan nangis, Bu. Enggak nangis kok. Cuman Oke, so Bella, welcome to Ngotek. halo. Ya, jadi ini edisi spesial ya, karena sebenarnya di YouTubeku itu kemarin aku ngadain voting di Instagram, dan Mm-mm. ternyata banyak yang bilang, Yop, coba dong datangin dari Korea gitu. Sedangkan aku bilang kan, sebenarnya sulit gitu loh, mau cari someone yang benar-benar memang Mm-mm. Korean, atau mungkin yang tinggal di Korea gitu. Dan alhamdulillah Iya, dapatlah Bella nih sekarang di sini sebagai tamunya. iya. Gitu. Wih. First time gimana perasaannya waktu di invite kemari? Aku orangnya tuh nggak pede di depan kamera, jadi kayak mikir dulu, mau nggak ya, mau nggak ya. Makanya kemarin tanya kan, pakai masker boleh nggak gitu. Oke, Cuma ya udahlah ya, nggak usah pakai masker aja. iya ikhlasin aja lah ya. Ya ikhlasin aja sih masker. Bye bye. Bye Nah, bye. Ya udah ya. maaf nih sebelumnya nih, Bella di Korea ini Mm-mm. nempuh pendidikan atau gimana tuh? Aku lagi sekolah bahasa di sini dan udah 1,5 tahun. Jadi tahun depan bakal masuk kuliahnya. Hmm, Karena biasanya kalau orang Korea di sini itu belajar bahasa dulu. Oke. Tuh. Kenapa kamu memilih Korea daripada negara lain? Ayo. Kemarin itu sebenarnya pengennya pergi Australia. Hmm, Cuma karena ngurus visanya juga susah dan lumayan mahal juga. Dan kebetulan di Korea itu ada sepupu yang udah tinggal di sini. Jadi dia kayak rekomendasian gitu. Dibilang, oh nggak coba sekolah di Korea. Oh, kayak gini-gini pokoknya kayak bagus deh Korea itu. Nah aku kan kebetulan juga suka sama Korea kan. Sampai pernah nonton konsernya Wanawan. Tahu nggak sih Wanawan? tahu Di alumni Jakarta Project itu waktu itu. kan. Terus kayak oh ya udah kenapa nggak coba aja gitu kan. Oke. Dan sampai di sini ya begitulah. Jadi awalnya karena backgroundmu itu seorang K-popper juga berarti nih. Sebenarnya aku nggak ada kepikiran mau sekolah di Korea karena udah tahu kan kalau sekolah di Korea itu bakal kayak stresnya banyak, harus kayak benar-benar sekolah, nggak bisa kayak kita di Indonesia kalau sakit ya udah izin nggak masuk gitu. Kalau di sini kan ada minimal izinnya kayak cuma 1 semester 3 kali. Kalau udah lewat dari 3 kali ya udah kamu keluar gitu. Hmm, berarti cukup ketat Jadi juga ya di sana ya. gitu lah. Iya, benar-benar ketat banget di sini. Tapi karena kamu juga udah Tapi memilih di Korea kan, ya udahlah coba aja gitu. jalani aja gitu. Jadi, Iya. tujuan aku mengundangmu kemari itu karena memang pertama berdasarkan hasil voting kan yang pada di Instagram. Di sini yang aku ingin ngulik atau yang kepo darimu adalah topik hari ini tuh pengalaman hidup dan realita di Korea Selatan gitu. Mm-mm. Nah, jadi kemarin Terus tuh aku terus. sempat ngadakan kayak mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah aku filter juga. Itu pertanyaannya tuh dari teman-teman aku yang aku minta secara internal. Jadi mungkin kemarin tuh ada sekitar Mm-mm. belasan pertanyaan, tapi udah aku filter. Jadi cuma ada 10 pertanyaan
yang kamu harus jawab berdasarkan pengalamanmu dan juga perspektifmu terhadap Korea itu sendiri. Apa tuh Apanya? pertanyaannya? Pertanyaannya, ya sebentar lagi kita mulai. Iya, oke deh. Langsung aja yuk kita mulai yuk. Jangan susah-susah ya. Enggak susah kok. Ini kebanyakan mostly tentang pengalamanmu gitu loh. Kan pengen sharing aja gitu. Are you ready? Yes, I'm ready. Good. Nah, ini pasti pertanyaan paling basic yang ditanyakan banyak orang ketika sedang di luar negeri atau standby di suatu negara. Pertanyaannya adalah, pasti kamu mengalami culture shock kan waktu pertama kali tiba di Korea? Bener nggak? Iya, benar-benar. Seperti apa bentuk culture shock yang kamu alami? Pertama kali aku datang di Korea kan aku benar-benar sendirian di sini. Aku nggak punya temen. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Dan pertama kali itu aku bukan tinggal di kayak apartemen ini. Jadi aku tinggal di satu tempat kos yang biasanya orang mahasiswa tinggal gitu kan. Namanya itu Gosiwon. Ntar kamu coba search aja Gosiwon itu kayak gimana. Nah, Gosiwon itu benar-benar kecil banget. Jadi kalau kamu tinggal di situ, buka pintunya udah langsung kayak kasur sama meja belajar. Jadi benar-benar kecil banget gitu. Dan di sana itu semuanya share. Jadi kayak dapur kita share, toilet kita share gitu kan. Dan kebanyakan orang Vietnam. Orang Vietnam ini kalau bisa dibilang lumayan jorok ya. Jadi waktu aku sampai di sana itu, aku mau masak itu dapurnya benar-benar berantakan gitu. Otomatis aku nggak jadi masak dong. Dan memang sih ada yang tukang bersihin, cuma pada saat itu benar-benar langsung shock kok kenapa sih mereka kayak jorok banget di situ. Terus untuk orang Koreanya, karena toiletnya kita share, gimana ya, susah sih ngomongnya, lumayan jorok juga. Tapi nggak semuanya ya. Itu pertama kali aku datangnya kok sejorok itu gitu. Kalau untuk di lingkungan kayak jalan-jalannya, mereka di sini itu lebih kayak terbuka. Contohnya kayak sama-sama pasangan berpelukan di jalan, kiss-kissan di jalan, itu tuh udah benar kayak normal banget bagi mereka. Sedangkan aku kan langsung shock dong, gila. Jadi pas pertama kali lihat itu langsung kayak pantengin aja gitu. Pede banget gitu. Sedangkan kita pegangan di jalan aja udah kayak gimana gitu kan. Itu sih. Jadi gimana ya, hal-hal yang nggak ada di negara kita tuh emang betul-betul kayak nyata gitu di sana loh. Betul-betul 180 derajat berbeda. Iya, benar banget. Iya, benar-benar beda banget sih. Itu yang pertama kali aku alami. Tapi udah sampai sini ya lumayan udah beradaptasi lah. Itu berarti luar biasa juga ya. Pertama dampaknya gitu loh. Iya sih. Apalagi kan waktu itu baru belasan tahun ya. Kita udah bisa lihat yang gitu-gituan di sini gitu. Iya. Secara bukan di drama Korea lagi, udah nyatanya gitu. Sampai ada kissing-kissing apa segala itu kan kayak something yang sebenarnya private kalau di Indonesia sendiri kan. Banyak banget orang kaum wanita yang merokok. Jadi bukan hanya cowok aja yang merokok di sini. Di jalan-jalan itu mereka ngerokok cewek. Dan itu kayak normal aja bagi mereka gitu. Sedangkan kita kan kalau cewek ngerokok udah dikiranya cewek nakal gitu ya. Gitu sih. Jadi benar-benar shock sekali ya waktu pertama kali ke sana ya. Kalau orang yang gampang terpengaruh dan dia berteman sama orang seperti itu, mungkin dampaknya juga besar. Tapi kalau misalnya orang yang bisa tahan, bisa mengendalikan diri mereka masing-masing, pasti enggak sih. Tergantung orang lagi. Iya, berarti kembali ke kekuatan imannya orangnya lagi ya. Iya, benar-benar. Kalau kamu ngeliat kondisi itu pertama kali sekali, kamu sempat ini nggak rasa minder gitu loh? Kamu sempat ngurung diri nggak di kamar gitu? Seharian mungkin? Oh, enggak sih. Enggak ya? Enggak sampai kayak gitu. Cuma mikir aja kok mereka di sini itu kayak gitu-gitu. Ternyata enggak kayak di drama Korea gitu. Berarti sebenarnya antara yang fiktif sama yang realitanya tuh agak-agak berbalik ya? Iya, agak-agak berbalik sih.
Jadi Mm-mm. drama Korea itu nggak seindah nyatanya. Iya. Tapi itu kan first impression kamu. Hmm, Sekarang tapi karena udah terbiasa, iya. berarti nggak terlalu mikirin lagi dong, udah masa bodoh gitu kan? Iya udah masa bodoh sih, kayak mereka mabuk-mabukan di jalan gitu, udah biasa sih. Cuma kalau pulang malam sendiri itu lumayan takut. Berarti kalau tingkat kriminal di sana gimana tuh? Kok kamu merasa takut? Mungkin karena kalau mereka mabuk kan mereka nggak sadarkan diri dong ya. Mm-mm. Otomatis dia kayak lihat kamu itu, oh kayak kenal gitu kan. Oke, Ya kalau dia pegang-pegang atau gimana kan kitanya juga takut kan. iya benar. Jadi begitulah. Di sini kan ada satu daerah yang namanya Pyeongtaek. Iya sih namanya Pyeongtaek gitu kan. Nah di tempat itu benar-benar banyak banget kayak orang yang aneh-aneh, Oke, suka nyulik-nyulik lah, suka itulah yang 20 plus plus gitu. banyak yang banyak Jadi negatifnya takut juga kan. ternyata ya. Heeh. Iya, cuma karena aku tinggalnya di Seoul Mm-mm. dan lumayan ramai banget kawasan di sini, jadi ya aman sih. Alhamdulillah Dan deh. di setiap jalan memang ada CCTV, iya Mm-mm. ada CCTV-nya juga, jadi ya lumayan aman lah. Beruntung sih sebenarnya kalau tinggal di kota besarnya kan. Iya benar. Kalau di Mm-mm. daerah bawahnya kan mungkin ya agak ke desa-desaan mungkin. Jadi kalau mau pulang malam pun agak takut kan. Iya. Kalau di Seoul-nya sendiri itu semuanya kota-kota, jadi ya enggak sih. Ya, Bahkan sampai subuh juga udah ada orangnya, jadi nggak perlu takut gimana gitu. oke. Good lah. Berarti udah terjawab ya pertanyaan pertama ya. Iya, Oke, lanjut. lanjut. Oke, Lanjut. masih berkaitan juga dengan keseharianmu. Di sini, Hmm, kamu tuh ada menemukan hal baru nggak di sana? Dan sebenarnya nggak pernah kamu alami atau yang terjadi di Indonesia sebelumnya. Mungkin dari mungkin lifestyle-nya, pola hidupnya, hmm. gimana? Sampai aku di Korea, sampai saat ini juga, Mm-mm. kalau orang Korea itu lebih ke rapi banget orangnya. Dan misalnya mereka pergi ke warung aja, mereka udah kayak make upan, udah cakep banget. Sedangkan kita di Indonesia kan ke warung aja pakainya handuk aja nggak apa-apa, sarung gitu, sarung Iya, iya, paham. kayak ibu-ibu gitu. Kalau di sini kan ibu-ibunya juga cakep banget. Wih. Rambutnya diwarnai lah, Hmm. pakai shawl lah, pokoknya rapi banget ya di sini. Dan kalau misalnya mereka belum make up, mereka itu pede banget make upnya di kereta, di Oh. bis. Jadi itu kayak udah biasa aja bagi mereka gitu. Mm-mm. Karena di sini itu penampilan nomor satu. Oke, paham. Kalau waktu itu kan aku kan gayanya masih culun tuh, Mm-mm. pakai celana biasa, kaos biasa, jadi agak minder kan waktu itu. Lihat Mm-mm. mereka, wih cakep banget, pakai bajunya cakep, make upnya cakep. Nah aku orangnya nggak bisa make up, Oke. jadi kayak, ih, apalah dayaku yang seperti ini gitu. Sedangkan mereka kayak gitu, gitu. Tapi sekarang kayaknya udah pandai make upan deh. Secara penampilannya tuh aku lihat pakaianmu udah kayak Korea banget gitu loh. Ya, Oh, ya ini karena musim dingin, jadi pakainya yang hangat-hangat lah. oke. Nggak ada make up, nggak ada make up ini. Ya, Tolong. tapi ini kelihatannya ada kayak pakai foundation atau apa gitu enggak sih? Enggak kah? Enggak, Eh, enggak ini nggak seriusan? ada pakai foundation. Oh. Nggak ada. Wih, cakep. Ini Heeh. enggak lah, nggak ada Kasihan pakai nanti kan. foundation guys. Nanti ujung-ujungnya ini loh. Mungkin kamu juga niat mau daftar jadi anggota girl band mungkin. Nah. Ya, jauh itu kak, jauh banget. Enggak Di lah. sini bodinya itu kayak gitar Spanyol punya gini-gini loh. Sedangkan saya apa dayanya yang dari samping gede, dari depan gede. Aduh. Enggak deh, belum, Nggak masih maksud body jauh, shaming ya. Nggak masih maksud body jauh. shaming. Iya benar-benar. Ah. Ntar saya laporin loh kamu loh. Nah, itu kan tadi kan kalau hal yang kamu temukan dari segi ininya kan kayak penampilan mereka gitu kan. Kalau misalnya dari kayak makanannya atau gimana? Gimana tuh? Ada bedanya nggak?
Kalau di Korea ini ada yang namanya panchan. Panchan itu kayak apa cemilan-cemilan makan gitu yang kayak tauge, Oh. tauge diasinin, kimchi, Hmm. terus ada yang namanya labu-labu gitu. Jadi mereka di sini itu kalau makan kayak satu keluarga ngumpul makan nih. Dan di meja itu banyak banget kayak lauk-lauk yang kecil-kecil, yang sehat-sehat gitu, kayak sayur. Dan di sini itu kebanyakan sayurnya itu kayak berkuah dan diasin-asinin. Jadi lumayan sehat gitu sih makanan sini. Cuma kalau misalnya orang yang nggak cocok makanan Korea pasti anggapnya nggak enak. Kalau aku kebetulan sampai di Korea enak sih semuanya Oke. makan. Iya. Mungkin kamu juga demen Iya. sayuran mungkin kan? Jadi nggak problem lah gitu. Awalnya nggak demen-demen amat, cuma sampai di sini karena waktu itu aku nggak tahu mau makan apa lagi, jadi makannya kimchi mulu. Wah, kimchi Dan dulu. makin dimakan enak. Iya maklum lah, nggak ada duit kan. Masa iya makannya di restoran? Kayak Aduh. makan kan 100.000. Oh, mahal Kita juga. pada ya orang Indonesia. Iya. Oh iya, Kita makan nasi Padang 20.000 aja udah bersyukur. Nah, gimana kalau masalah Oke. biaya hidup di sana? Kalau biaya hidup di sini mahal sih. Mahal. Kayak contohnya ngekos. Mm-mm. Paling murah itu 3.500.000-an. Wow, sebulan? Iya, Wow. sebulan. Hmm. Dan untuk makanannya itu dari sekitar 60.000 lah startnya. Per hari ya? Enggak sih, sekali makan dong. Sekali makan? Wow. Iya, Hmm. itu paling murah. Paling murah ya? Dapat apaan tuh 60.000? Sih namanya nasi campur ya, Nasi bibimbap campur? namanya. Oh. Jadi ada sayur-sayur gitu di dalam satu mangkok. Yang Kalau kita ayam tahu, itu satu kotak sekitar 100 lebih. satu kotaknya tuh maksudnya utuh ya? Satu ekor Oh, digoreng. itu tadi kamu bilang kan apa kayak segi apa pengeluarannya berarti besar ya perhariannya? Tergantung orang bisa hemat atau enggak. Oke. Kalau misalnya di sini itu untuk makan kamu makan Indomie aja ya lumayan sih kayak satu hari satu bungkus Indomie itu sekitar belasan ribu kalau dirupiahin. Mahal juga. Indomie Korea. Kalau Oke. misalnya kita mau pergi makanan Indonesia itu lumayan jauh sih. Nah, itu tadi gimana lagi transportasi Gitu. gimana? Kalau transportasi di sini dimulai dari 1.250-an itu sekitar belasan ribu mungkin. Itu bisa milih naik bus atau naik kereta MRT. Berarti kamu tiap hari selalu menggunakan angkutan umum dong di sana? 16.000-an ternyata. Sekali naik doang. Sekali naik? Iya, aku sekali naik. Mahal sih. Ya, aku di sini kebanyakan naik MRT. Oke, MRT. Karena lebih nyaman aja sih. Berarti sesuai lah kalau misalnya MRT dengan harganya gitu kan? Berarti banyak sih hal baru yang kamu temukan di sana kan? Iya, banyak banget sih. Dan diantaranya tadi itu, dari segi pola makannya, kemudian dari lifestyle-nya, kemudian juga transportasi, pengeluaran itu beda jauh dengan kita yang di sini loh. Iya, bener banget. Kalau di sana kan naik oplet juga bisa ya, naik sepeda, naik motor. Kalau di sini motor itu kurang ada. Ada, tapi yang khusus kayak ngantarin makan doang kayak GoFood gitu loh. Oke, macam GoFood ya. Iya, kebanyakan di sini kayak mobil, bus, jalan kaki, gitu sih. Kamu jalan kaki enggak nih? Oh, kalau pergi sekolah iya, karena lumayan dekat kan, sekitar 15 menit doang. Dekat kalau ya? Untuk pergi-pergi ya, iya dekat. Karena memang nyari tempat tinggal yang dekat sama sekolah, biar lebih hemat juga kan. Jadi gimana lah sepandai-pandainya kamu manage ya di situ ya? Iya, benar. Oke, lanjut. Nomor 3 ini sekarang kita berkaitan dengan campus life-mu di sana, di Korea itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih environment atau situasi perkuliahan di Korea itu sendiri? Apakah mahasiswanya tuh
pada ambisius nggak orangnya atau pada ambis gitu? Beda nggak dengan di Indonesia? Kalau di Korea itu kan diketahui sendiri ya, tingkat pendidikan itu sangat besar. Jadi semakin kamu pintar, semakin kamu rajin, kamu bakal bisa dapatin banyak beasiswa. Contohnya misalnya kamu rajin nih dapat 100 atau dapat 90, itu kamu bisa dapatin scholarship itu sekitar 100%. Jadi kamu nggak perlu bayarin uang semester lagi. Jadi udah free gitu. Enak banget. Tapi ya itu dia, karena banyak yang nyari beasiswa, otomatis kita kan banyak saingannya. Sampai mereka sampai subuh lah belajarnya kalau ujian, sampai nggak tidur. Luar Jadi biasa. misalnya nih untuk ya contohnya kan kayak kita SMP nih. Orang SMP sini sekolah itu dari jam 7 lewat sampai jam 7 malam. Udah dari sekolah itu selesai, dia pergi kursus lagi, pergi les. Sampai jam 10. Nah, nanti habis pulang dari lesnya, dia belajar lagi sampai jam 1 subuh. Astagfirullah. Itu temanku sendiri. Jadi dia bilang benar-benar kayak parah banget sih. Jadi kalau misalnya nilai dia rendah, dia udah dikucilkan gitu loh. Kayak dicap si bodoh lah contohnya. Makanya banyak banget orang yang bunuh diri. Dan di sini itu orang tua itu kalau anaknya sekolah, pasti dia kayak ngedorong anaknya banget. Kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gitu ya. Otomatis anaknya kan tertekan. Iya sih. Itu dia yang memicu bunuh diri. Berarti kalau secara verbal di sana itu kasar ya? Ya lumayan sih, lebih ke mendidiknya itu berlebihan. Gitu. Karena apa? Kalau kamu udah lulusan SMK, kamu kan pasti harus masuk perkuliahan. Iya. Jadi kamu pasti bakal masuk tempat kuliah yang ternama banget nih. Contohnya Korea University. Nah kan nggak mulu banget kan masuk situ. Kamu harus dapat nilai tinggi, sikapnya harus bagus, terus koneksinya itu juga harus banyak. Setahu aku ya, mereka itu kalau udah lulus bisa masuk ke perusahaan yang ternama gitu. Jadi masa depannya lebih cerah gitu. Jadi mungkin pemikiran orang tua di sini seperti itu. Jadi makanya mereka menekankan anaknya untuk sekolah yang bagus. Tapi kalau kembali ke kamunya lagi nih, ini kamu nyebutnya nih kuliah atau sekolah sih sebenarnya? Sekarang akunya. Kamunya? Aku sekolah bahasa. Jadi bukan kayak... Jadi memang khusus sekolah bahasa dulu. Jadi bukan kayak university gitu? Aku di university-nya, tapi ya cuma belajar bahasa doang, nggak ada kayak jurusan administration gitu-gitu, nggak ada. Jadi aku khusus belajarnya 4. Nulis, baca, mendengar, berbicara. Oh iya. Gitu. Berarti kayak basic skill-nya bahasa Inggris ya gitu ya? Iya, kayak IELTS gitu. Kalau misalnya di sini namanya itu topik. Kalau misalnya di Inggris kalau kita mau dapetin yang sertifikat Inggris kan namanya IELTS. Iya. Kalau untuk yang Korea itu namanya topik. Gitu. Kalau boleh tahu nih nama kampus itu apa ya? Kanyong University. Oke. Apakah kampus ini termasuk yang ratingnya teratas di sana? Enggak teratas, tapi terkenal. Tahu Oke. Pak Bogem nggak? Di situ dia. Siapa? Pak Bogem. Aku nggak tahu, cuma pernah dengar namanya. Itu banyak kenal Pak, si ganteng. Iya. Dan university aku termasuk yang mahal banget. Karena kayak 1 semester itu 40-an juta. Wow. Jadi ya begitulah. Luar biasa dahsyat. 6 bulan. Itu mungkin karena memang kampus itu udah punya nama ya, jadi harganya juga nggak main-main gitu loh. Iya, mungkin karena dia di Seoul juga. Oke. Kan di sini kan banyak banget, ada yang di Busan, di Seoul, di Gwangju gitu. Wajar sih, karena itu kan bisa dibilang ibu kotanya Korea sendiri kan. Gitu. Iya, benar. Oke. Itu tadi kan kalau dari segi ambisnya para mahasiswa atau siswa di sana. Kalau misalnya dari culture perkuliahannya gimana? Sama kayak di Indonesia nggak? Karena aku belum pernah kuliah di Indonesia, jadi aku belum tahu kan.
Kalau di sini itu untuk dosennya itu baik-baik semua. Terus Oke, lingkungan sekolahnya itu juga bagus sih, elit gitu. Jadi ada tempat perpustakaan, oke. ada tempat kayak kalau misal kamu stres kamu bisa sharing, Hmm. gitu-gitu sih. Jadi secara fasilitas Oh, juga memadai ya di sana ya. kalau Bapak sendiri gimana? Sekolah kuliah di Indonesia pusing? Oke, karena ini kan apa ya? Jangan tanya lah kalau pusing ini karena mahasiswa akhir. Oh, udah akhir. Cuma ini kan kalau Jadi kita bikin tahu lah, skripsi ya. kayak kampus-kampus Indonesia tuh ya selayaknya pada kampus pada umumnya lah gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kayak pembelajarannya juga ya sesuaikan dengan ininya, jurusannya gitu. Ada juga sih kayak beberapa mata kuliahnya apa ya kayak makul tambahan gitu loh. Jadi kalau misalnya ini kita kayak untuk meningkatkan nilai kita, itu tuh kayak ada makul-makul tertentu yang sebenarnya nggak penting, nggak wajib, tapi boleh diambil gitu loh. Oh gitu. Hmm. Kalau di sini lumayan sih, kayak aku belum tahu karena belum masuk university, tapi untuk sekolah bahasa di sini kamu itu nggak boleh absen lebih dari di bawah 80% lah. Jadi Oh, kalau misal kamu udah di bawah 80% itu akan sulit banget buat kamu perpanjang visa. Karena immigration berpikir kalau kamu nggak sering nggak masuk berarti kamu part time, karena di sini siswa nggak dibolehkan part time. Boleh part time cuma 1 minggu itu cuma 10 jam gitu. Dan dibatasin itu ya? harus iya, dan harus direkomendasikan dari university juga. Oh, anak ini pintar sekolahnya dan absennya bagus, jadi dibolehkan Oke. gitu. Jadi sama kayak di sini sih, berarti kalau secara absensi itu ada minimalnya gitu, sama. Benar. Tapi ini loh, baru ini yang aku tahu ternyata kalau absensi itu bisa berpengaruh sama visa pelajar gitu loh. Iya benar. Hmm. Jadi kalau misalnya kamu sering nggak masuk itu kan ada listnya ya. Oh, Hmm. kamu semester ini masuknya cuma sekian. Dia bakal tanya, kok kamu nggak banyak absennya? Oke. Kamu sering nggak masuk sekolah ya? Apa alasannya? Nah, kalau misalnya dia ketahuan bohong, dia nggak bakal bisa lagi perpanjang visa. Bakalan dipulangin gitu. Sadis juga ya. Takutnya kan kamu kesini untuk belajar, tapi kamu malah kerja gitu. Hmm. Ya, Jadi makanya kayak kayak gitu. visanya tuh mungkin kayak disalahgunakan gitu sebenarnya kan. Iya, bener. Berarti kalau kamu pribadi ini visanya visa pelajar dong. Iya, aku visa pelajar. Oke. Masa perpanjangannya berapa lama sekali? Kalau untuk visa pelajar itu 1 tahun setengah sekali. Berarti cukup lama juga Jadi, extend-nya ya. iya cukup lama. Sampai 4 tahun lebih sih. Oke. Karena kuliah kan 4 tahun lebih. Tapi kalau misalnya ini nih, kalau misalnya lebih dari 4 tahun gimana tuh? Kayaknya masih bisa perpanjang, tergantung immigration-nya. Kalau dia kasih visa lagi, ya bisa. Kalau nggak dikasih, ya mau nggak mau kita pulang dong. Oke. Itulah sulitnya kalau kita di sana kan, di luar negeri itu. Benar. Iya. Dan kalau untuk perpanjangan visa itu di bank harus ada deposit uangnya juga sih. Oke. Dan itu cukup besar banget, sekitar 200-an juta Wow. Luar biasa. deposit. Jadi langsung aja perpanjang di immigration. Mhm. Jadi nilai di sini itu berpengaruh banget sih. Jadi sebisa mungkin lah kalau memang tujuannya untuk belajar, ya belajar. Kalau kerja ya kerja kalau di sana berarti kan. Iya benar. Sip lah. Ada tambahan lagi nggak mengenai pertanyaan ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Lanjut ya. Iya nggak ada. Oke. Lanjut. Nah, sebagian besar kan kalau orang-orang mau traveling, pasti terutama yang muslim nih, Mm-mm. mempertimbangkan halal atau non halalnya suatu makanan. Nah, di Benar. Seoul sendiri itu mudah atau sulit kalau mencari makanan halal di sana? Gimana tuh? Mohon maaf dulu nih, kan di Korea memang banyak banget yang pemakan babi. Oke. Tapi nggak semuanya itu apa nggak halal. Hmm.
Jadi sekarang itu contohnya di Myeongdong karena dulu itu menjadi pusat wisata, Mm-mm. pusat tempat wisata. Jadi kalau misalnya kamu mau masuk kan di depan restorannya ada tertulis halal gitu. Mm-mm. Jadi sekarang udah kayak banyak banget sih restoran halal di sini dan ada juga tempat yang contohnya Itaewon, nama Oke. Itaewon. Tahu dong. Kalau orangnya Itaewon Class, Iya, jadi di iya. sana itu ada satu masjid dan banyak banget orang Muslim di sana. Karena di Itaewon ini banyak banget orang Asia, kayak Mm-mm. orang Uzbekistan lah, kan mereka pada Muslim-Muslim tuh, orang Hmm. Malaysia lah. Hmm. Di situ banyak banget makanan halalnya gitu. Kalau misalnya kamu mau masuk ke restoran Korea pun mau coba makanan Korea kayak kimchi gitu, pasti dia tanyain kok kamu pakai apa? Misalnya kamu pakai hijab nih, Hmm. dia udah kasih tahu oh ini makanannya nggak halal gitu. Itu kalau yang cewek Mm-mm. kan. Nah, kalau yang cowok gimana? Masa Mm-mm. pakai hijab juga? Enggak dong. Jadi kalau misalnya cowok pasti dia tanyain dulu kan kita ada perbedaan. Dia Ah, tahu sih kayak oh kamu orang muslim ya pasti ditanya dulu. Kalau ini hmm. ada babinya gitu. Ini Oke. nggak halal gitu. Jadi biasanya mereka menegur dulu sih. Berarti, Nggak semuanya ah, nggak ah, semuanya nggak halal gitu. oke. Berarti kalau masalah halal atau enggaknya tuh sebenarnya kayak di pintu-pintunya udah tertulis halal atau enggak gitu ya di sana. Iya benar. Mm-mm. Oke. Kalau misalnya bagi orang yang nggak tahu, di Korea itu banyak banget orang dari luar negeri. Bukan Mm-mm. hanya Korea. Kan dulu aku mikir, oh Korea pasti kebanyakan orang Koreanya, nggak ada orang dari luar negeri. Ternyata sampai di sini banyak banget orang dari India lah, Pakistan lah, Uzbekistan lah, Vietnam lah, Oh. semuanya tuh ada beraneka ragam. Mm-mm. Jadi, oh ternyata Korea seperti ini, nggak sesuai yang kita pikirin gitu loh. Berarti banyak Jadi cukup pendatang mudah ya. lah. Mm. Iya benar. Jadi Mereka itu untuk makanan bisa dikatakan sebagai imigran atau gimana di sana tuh? bisa dikatakan seperti itu juga. Oke. Ada yang kalau untuk orang Pakistan, Uzbekistan, Hmm. Malaysia khususnya, itu kan Ya. mereka mungkin nggak ada yang namanya visa kerja ya. Kalau Mm-mm. Indonesia kan memang ada yang namanya visa kerja. Ya, Itu benar. E9, E10 gitu. Mm. Mereka udah kerja sama Korea. Mm. Kalau kayak Malaysia kan mungkin mereka nggak mau kerja sama Korea, otomatis yang datang ke sini itu kebanyakan pakai Jiwan. Nah, Jiwan itu namanya visa pelarian. Oke. Jadi, jadi dia bisa dapatin visa ini dengan oh dia bilangin saya ada kasus di Malaysia makanya saya mau tinggal di Korea gitu. Nanti dikasihlah visa ini. Jadi kayak berupa perlindungan juga ya sebenarnya. Bener-bener Oke. visa pelindungan gitu sih. Jadi sebenarnya ada baik buruknya juga sih di sana ya. Iya, nggak semuanya buruk sih. Ah, ah. Cuma kadang kan kalau orang luar tuh menganggapnya kayak apa ya, jadi stereotip gitu loh. Iya, benar-benar. Nah, itu tadi kalau masalah makanan halal atau enggak. Mm-mm. Kalau misalnya nih, dirimu sendiri rindu sama makanan Indonesia, ada nggak di sana restoran atau apa gitu yang nyediain makanan Indonesia? Ayo. Beda. Oh. Contohnya sambal di sini itu nggak pedas. Mm-mm. Susah banget. Terus untuk kecap Korea itu nggak enak banget rasanya. Oke. Dan aku tuh orangnya kayak lebih pecinta kayak makanan desa gitu loh. Kayak kangkung, Oke. kayak ikan asin, telur asin gitu-gitu tuh aku suka. Sedangkan di sini nyari kangkung aja susah payah banget. Berarti Jadi sebenarnya terkadang dalam aku, dirimu itu rasa kampungnya masih ada ya? ya rasa kamunya ada banget. Jadi kalau misal kamu mau makanin Indonesia, kamu tuh harus pergi sampai ke Ansan. Oh. Itu jarak tempuhnya itu sampai hampir 2 jaman. Dan Ansan ini benar-benar semuanya itu kayak serba Indonesia. Oh. Makanannya, restorannya semuanya tuh Indonesia. Dan orang-orang Indonesia itu kebanyakan di sana. Hmm. Gitu. Untungnya sekarang di dekat Myeongdong itu ada salah satu restoran Indonesia. Hmm. Jadi pemiliknya ini nikah sama orang Korea. Oh. Jadi dia bukalah restoran namanya Bakso Bejo. Wah, bakso bejo Oh, serius?
Iya, jadi Oh, bakso, dia jual bakso, jual geprek, gitu, nasi goreng. jadi wong Jowo sekali ya itu ya. Iya, orang Jawa banget, Oke. makanya namanya bakso bejo. Hmm, berarti siapanya tuh yang orang Indo? Suami atau istrinya? Suaminya. Oh iya. Mm, Beruntung banget sih dia dapat jodoh orang sana mah. iya, beda mah orang hoki Iya, gitu. hoki. Jadi kalau misalnya pengen kalian ke Korea, pengen makan Indonesia, ya datanglah ke Myeongdong, Oke. bakso bejo, Hmm. gitu. Kamu sendiri pernah makan di situ nggak? Eh, Pernah dong, waktu itu aku pengen makan tempe dan ternyata di sana ada. Akhirnya Oke. makan deh, Jadi makan restoran itu termasuk geprek. recommended ya? Iya, lumayan lah, nggak Mm-mm. mahal-mahal juga. Iyalah. Karena kan kalau makanan-makanan kampung kan apa ya, basically kan emang murah-murah gitu. Bukan maksud Iya merendahkan. benar, iya benar. Jahat banget, makanan kampung. Jangan salah ya. Di sini aku ngekos di Pontianak, tiap hari makan tempe terus loh. Wih, enak loh tempe, Iya, sehat dicocol kan. pakai sambal. Iya benar. Apalagi ada telur asinnya kan. Oh, Waduh, wadidaw, makin jos tuh. wadidaw. Kangkungnya juga kangkung pedas. Gila sih. Jadi lapar nih. Lagi hujan nih di Ya sini. udah nih, kirimin ya ntar. Kirimin. Oh siap, nanti aku kirim. Kalau mengenai spot-spot wisata di tempatmu sendiri, di Seoul pasti banyak dong. Lumayan banyak sih. Iyalah, ibu kota kan. Enggak, enggak usah di Seoul juga kalian bisa pergi ke Busan gitu-gitu. Di sini kan di Seoul mah di tempat aja kalian foto udah kayak bagus banget gitu. Oke. Contohnya di Namsan Tower, Gyeongbokgung. Oke. Gyeongbokgung ini kayak tempat apa kerajaan lamanya Korea gitu. Jadi kalian bisa pakai hanbok, Oke, dapat Hanbok. culture Mm. Koreanya langsung. Itu Gitu. yang di Seoulnya. Mm-mm. Ada lagi nggak selain itu? Yang tempat wisatanya gitu. Banyak sih di sini. Mm-mm. Kayak Itaewon kan kalian bisa juga. Kalau di kebanyakan sih di luar Seoul lebih banyaknya sih. Contohnya Nami Island, di Busan, di Jeju. Oh udah, kalau Jeju mah emang paling populer setauku. Iya, Mm-mm. cuma di sana itu lebih kayak perkampungan gitu nggak sih? Iya. Oh, Soalnya di sana itu kayak kita naik bis, tunggu bis aja hampir kayak 30 sampai 1 jam oh. untuk pergi ke satu tempat doang. Dan di sana itu lebih banyak kayak pohon-pohon gitu. Mm. Nggak terlalu kayak Seoul, beda banget. Dan orang Jeju lebih ramah dibanding Seoul. Hmm. Mungkin Gitu. karena nuansa yang seperti itu tadi ya. Iya, Hmm. iya benar. Mungkin kayak apa? Kayak kekeluargaannya lebih dekat gitu. Mm-mm. Sedangkan kalau di Seoul sendiri kan ibu kota, yang notabene kan rata-rata emang kayak orang-orang besar, mungkin kayak orang-orang yang kantoran gitu kan. Itu kan berarti kan kayak secara pergaulan aja sosialnya mungkin mereka jarang gitu loh ngobrol-ngobrol mungkin. Nah, iya kan? Iya benar-benar. Di antara tadi yang kamu sebutin, yang paling recommended di mana? Yang pernah kamu kunjungi? Semuanya udah dikunjungi sih kalau misal kamu pengen dapat nuansa apa zaman dulunya Korea, kalian pergi ke Gyeongbokgungnya, kalian bisa nyobain hanbok, Oke. foto-foto di kerajaannya langsung. Kalau Hmm, misalnya kan orang Indonesia kebanyakan mikir oh Namsan Tower nih gitu kan, iya. bisa juga ke sana. Ya Hmm. Namsannya apa towernya tinggi itu loh. Oh iya. Gitu. Terus kalau misalnya pengen nongki cantik, kalian bisa ke Hangkang. Tempat Oke. apa sih Sungai Hannya Hmm. gitu. Makan pizza di sana, makan ayam gitu. Naik sepeda. Banyak. Komplit banget berarti di sana ya. Kalau orang sini sih lebih seringnya nongkrongnya di kafe sambil belajar, sambil Oke. meeting gitu. Berarti yang penting ada fulus lah intinya. Iya. Hmm. Kalau misal shopping-shopping, pergi ke Myeongdong. Cuma karena corona, sekarang banyak banget yang nutup di situ. Berarti kayak spot-spot
tempat-tempat belanja atau mungkin kayak tempat-tempat wisata banyak tutup dong sekarang terdampak COVID ini. Iya, iya benar karena COVID itu banyak banget yang tutup. Oke. Dan kemarin kan sempat Korea itu sempat apa sih banyak banget orang yang kena COVID. Jadi kami diliburkan selama 2 minggu. Jadi restoran nggak boleh dibuka. Oke. Jadi benar-benar off semua. Cuma kalau untuk perusahaan masih bisa jalan asalkan mereka mengikuti protokolnya. Gitu. Misal di dalam satu ruangan nggak boleh lebih dari 20 orang. Terus duduknya nggak boleh deket-deketan. Gitu. Terus ini kan kemarin kan setahu aku kalau Korea itu sempat ada 2 gelombang kan, COVID itu. Iya benar. 2 gelombang. Gelombang 1 itu waktu itu di Daegu. Jadi itu bukan soalnya. Dan itu benar-benar karena katanya sih karena gereja ya. Dan yang ke gelombang 2 mungkin karena kemarin ada demo. Jadi banyak yang kena juga. Jadi itu ya, persebarannya juga makin parah, maka ada gelombang 2. Iya. Tapi sekarang udah enggak sih, udah kembali normal semuanya. Segala tempat karaoke udah dibuka. Alhamdulillah lah, jadi ada hiburan juga di sana. Iya. Iya benar. Nah, kalau misalnya nggak ada tambahan lagi, kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Siap, lanjut. Oke. Nah, pertanyaan ini, 2 pertanyaan berikut ini nanti ini akan ada kaitannya sama culture K-pop sama culture K-drama. Ya, gitu loh. Ini termasuk yang apa ya, paling ditanyakan sama teman-teman aku kemarin pas aku data gitu. Pertanyaannya adalah, ini agak lucu sih sebenarnya. Apa tuh? Pernah nggak sih kamu kepoin teman-temanmu kalau orang-orang di sana itu terobsesi kalau mereka mau bekerja di bidang industri entertainment, entah itu K-pop kah, atau mungkin K-drama mungkin, atau mungkin pokoknya semua entertainment lah gitu. Pernah nggak kamu kepoin teman-teman? Kan soalnya kan yang kita tahu, kalau di Korea itu kan biasa mereka rata-rata jadi trainee dari umur yang masih kecil, sampai bertahun-tahun gitu loh. Nah, gimana tuh? Kalau teman-temanku, contohnya teman Korea nih, kan aku ada ikut yang namanya One Million Dance, dan di situ itu banyak banget teman-teman aku yang kayak terobsesi banget jadi K-pop. Jadi mereka ikut dance, mereka setiap hari kayak nyanyi lah, apalah. Dan dari sana aku mikir, oh mereka terobsesi banget sih ya namanya jadi artis. Karena apa? Kalau jadi artis mungkin uangnya banyak, terus banyak fans juga dan terkenal kan. Iya. Kalau mereka terobsesi sama satu hal, pasti dia kayak wow banget sih. Contohnya nih, kayak dia suka sama Jimin BTS, itu sampai diikuti segala macam. Di kamarnya dihias Jimin BTS lah. Parah banget sih. Terlalu wow. Berarti sama aja kayak di sini dong, orang-orangnya pada maniak kalau ngefans gitu. Iya benar. Dan kalau untuk training itu memang dari kecil mereka udah kayak di leskan dance, nyanyi. Jadi kalau misalnya ada setiap audisi mereka ikut-ikut. Gitu. Berarti emang udah digembleng dari kecil ya? Iya benar. Yang di sini itu orang kecil-kecil aja udah pada make up gitu. Terus fashionnya juga oke banget. Dan mereka di sini itu pede-pede banget. Jadi misalnya suaranya jelek pun dia tetap nyanyi. Gitu. Jadi kepercayaan diri mereka itu luar biasa sih. Seperti contoh nyata yang kita tahu kan si Jio-nya Twice bukan? Iya, ngapa tuh? Nah itu kan kalau nggak salahku dia itu trainee dari umur kecil banget sampai sekarang jadi famous gitu loh. Soalnya aku tahu nih kalau K-pop itu aku cuma ngikutin Twice, yang lain nggak ngikut aku, bener, jujur. Kalau aku itu justru bertolak belakang. Jadi pas di Indonesianya aku benar-benar ngefans sama K-drama, sampai di sini K-drama maksudnya K-pop, sampai di sini udah kayak biasa aja gitu. Bahkan nggak se-ngefans kayak yang di Indonesia. Mungkin karena waktu itu aku sukanya Warna-One dan pada saat itu memang Warna-One-nya ada dan sekarang udah nggak ada karena disband. Jadi ya begitulah. Jadi udah nggak terlalu ngikut gitu.
paling ya dengar lagunya doang, nggak sampai kayak harus beli album. Kalau temanku kan banyak tuh yang ngefans sama K-pop. Jadi kalau keluar album A dia langsung borong-borong beli gitu, hias kamarnya cantik-cantik. Kalau di sini sampai aku mau apa buka Instagram aja udah males banget lihat gitu kan. Oke. Udah beda banget pokoknya, lebih kayak ngapain ya kita beli album banyak banget, habisin duit nggak sih? Iya. Udah lebih ke gitu, jadi pemikirannya udah terbuka gitu loh. Oke. Justru kamu di sana itu malah jadi lebih dewasa gitu ya, karena emang sekitar udah Iya benar-benar. Hmm. Iya mungkin karena nggak ada waktu untuk yang begituan lagi kali, jadi terlalu fokus sama sekolah, terus ada part time juga, jadi kayak nggak ada waktunya sih. Tapi tadi katamu kan malah yang benar-benar temanmu yang dari Korean, yang sampai tergila-gila gitu. Nah, Kalau untuk orang Indonesia, kebetulan kemarin aku ada teman yang satu rumah sama aku, tapi sekarang dia udah pulang. no. Dia hampir ngikutin audisinya YG. Oh. Cuma mungkin karena dia udah daftar dan udah diterima, tapi karena dia kayak nggak pede, jadi dia nggak mau ikut audisi. Oke. Gitu. Dan memang dia kesini cita-citanya untuk jadi artis. Oh. Dan iya, kebetulan memang suaranya itu bagus banget sih. Oke. Tapi sayang banget loh kalau misalnya sampai batal gitu. Iya, jadi waktu itu kenapa ya batal ya? Males aja deh kalau nggak salah. Malas. Kayak mungkin dia mikir nggak bakal diterima gitu. Inilah mental orang Indonesia nih. Pasti belum apa-apa udah lemah banget. Iya. Karena kita tahu kan kalau di dunia K-pop itu kan terutama Korea nih. Kalau misalnya aku mau bandingin antara Jepang dengan Korea itu secara trainingnya malah lebih betul-betul digembleng disiplin itu di Korea sendiri dibanding Jepang. Iya benar. Karena aku kan juga ngefans berat sama AKB kan, AKB48, tahu dong. Tahu dong. Kamu tahu kalau mereka itu kan orangnya bejibun, rame-rame. Iya, rame-rame. Nah, jadi kayak per individunya tuh jarang diperhatikan gitu loh. Sedangkan kalau di K-pop sendiri, yang ku tahu, dia kan contoh lah kayak Jihyo itu. Dari kecil aja udah digembleng. Bener-bener. Nah, sampai sekarang terbukti emang dia punya power vokalnya itu bagus gitu loh. Sampai terkenal sekarang dengan Twice itu. Iya. Keren ya Bapak, lebih tahu dari saya loh. Enggak lah, sebenarnya itu karena hobi juga sih. Karena teman-teman juga di sini kan pada, temanku K-popers semua mah di sini. Wih, Widih. Iya. Mantan K-popers. Oke, mantan K-popers ya. Iya, mantan K-popers. Tampak banget sih mental orang kita sama orang sana. Kayak temanmu tadi itu contohnya. Iya, benar sih. Ya, mentalnya cupu kata orang Pontianak. Cupu. Cupu. Jadi tadi sebenarnya ada terjawab ya. Memang rata-rata orang di sana itu sangat-sangat terobsesi untuk menjadi seorang idol gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut deh nomor 7. Nah, ini nih sebenarnya agak lucu juga pertanyaannya. Karena kemarin ada satu orang temanku yang dia tuh benar-benar suka banget loh sama drama Korea gitu. Mungkin saking menghayatinya tuh, dia bertanya seperti ini. Sebenarnya, apakah culture yang ditunjukkan di dalam film-film drama Korea itu sama persis dengan realitanya? Entah mungkin dari kayak drama percintaannya, atau mungkin gimana gitu. Atau malah kebalik. Malah beaja gitu. Lucu sih sebenarnya nih. Misalnya untuk K-drama sama dunia nyatanya, ya beda. Oke. Beda banget. Di sini itu kalau di drama kan indah-indahnya aja yang diliatin kan. Iya kan? Kayak, iya kalau di dunia nyatanya itu nggak seindah drama Korea. Jadi banyak banget sedihnya. Di sini orang Korea itu lebih ke bekerja keras banget. Di sini itu kayak orang yang udah 40-an aja belum mau nikah. Karena apa? Tingkat biaya kehidupan di sini itu lebih mahal banget kan. Ada pajak inilah, pajak itulah. Dan kalau orang nikah itu kebanyakan anaknya satu ataupun nggak punya anak, malah melihara anjing, kucing gitu.
Oke. Terus kalau untuk perbedaannya itu cowok-cowok Korea itu nggak seindah yang kalian lihat, nggak seromantis yang kalian lihat. Iya. Jadi di sini ada yang namanya aplikasi Meet, terus apa lagi ya, kayak chatting-chattingan sama orang Korea langsung, cowok Korea langsung. Dan itu dia dan cowok-cowok di aplikasi itu kebanyakan yang nggak benar. Oke. Jadi kalau dia udah ngajak kamu keluar bareng, ya dikotek-kotein dia lah. Oh. Ada maunya, gitu. Jadi Fisik sebenarnya kamu itu udah disentuh-sentuh nanti. mm-mm. Nggak benar. Memang nggak semuanya. Ada juga yang kayak memang perhatiannya itu nyata gitu. Tapi nggak semua cowok yang di drama itu benar-benar kayak nyatanya. Oke. Dan nggak semuanya itu ganteng. Nggak semuanya itu ganteng. Kamu Jadi sendiri yang yang di bilang drama ya? aja tuh yang ganteng-ganteng. Iya. Sampai di sini be aja gitu. Memang sih ada yang ganteng, tapi nggak semua. Iya. Karena kan apa ya? Secara kalau kayak K-drama itu kan emang orang-orang entertainment gitu loh, yang terawat gitu kan. Nah. Iya benar. Tapi di sini contohnya nih, mereka pakai foundationnya aja, ih gila. Nampak banget. Cowok pakai foundation. Gimana tuh kan kalau di Pontianak, di Indonesia nih, cowok pakai foundation, pakai gincu, pakai waduh. Dibully habis-habisan tuh 7 hari 7 malam. Iya, bencong kan dikatain. Bencong. Iya, kalau di sini kan kayak biasa gitu. Tapi untuk fashion cowok di sini, cewek di sini benar-benar mantap sih. Oke. Rapi gitu. Mereka mau pakai baju sejelek apapun, kalau dipakai sama mereka udah ganteng gitu, udah cakep. Kalau orang Indonesia yang pakai, ya gimana tuh ceritanya? Hitam orang kan Indonesia yang contohnya. pakai mah wassalam. Iya, wassalam. Kacau. Jadi kayak udah jodohnya gitu ya, kalau orang sana make mau sejelek apapun, ya tetap cakep, basicnya cakep gitu. Ya tetap cakep gitu, tapi nggak semuanya sih. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah sama orang Korea, dipikirkan dulu. Oke, ini tips nih, karena tips dari yang hidup sana. Iya, karena kebanyakan orang yang sampai di sini udah tahu nyatanya itu kayak gimana. Jadi misal kamu nikah sama dia, kamu yang kerja, dianya yang duduk-duduk aja gitu. Oke. Nggak semua orang kayak gitu. Mungkin ada yang baiknya juga. Itu kan berdasarkan yang kamu lihat, yang kamu tahu gitu loh. Iya. Nggak semuanya itulah mungkin. Iya benar. Gila, kasar banget Pak. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat orang-orang awam lihat di K-drama itu sebenarnya hanya bagus-bagusnya doang ya, indah-indahnya doang ya. Iya benar. Ya romantis banget gitu kan. Iya. Karena kalau K-drama itu kan terkenal dengan kisah romansnya. Iya, nggak seindah itu kakak-kakak, abang-abang. Coba dulu deh, tinggal di sini dulu deh. Rasain dulu deh gitu. Kayak kamu ini kan sekarang kan, tahu gitu culture mereka seperti apa. Udah bosan sih liatnya. Kalau bosan ngapa masih standby di sana? Ayo. Demi masa depan, Pak. Oke. Benar. Jadi ditunggu nanti. Nggak bisa-bisa duit orang tua, nggak jadi anak nggak bener gitu di sana. Aduh kacau. Iya benar, kacau deh. Jadi kita harus pantang menyerah. Iya. Udah setengah jalan jadi nggak boleh nyerah-nyerah dulu deh. Bayangkan aja nanti yang kayak di K-drama itu akhirnya gitu loh, pasti berbuah manis, asik. Asik. Oh iya, kalau boleh tahu, Bella mungkin punya channel YouTube nggak? Ada, tapi udah mati deh. Kenapa mati? Kok mati? Bukan karena nggak pernah upload lagi. Oke. Itu bukan channel aku aja sih, jadi aku buat sama temen aku yang tinggal bareng. Namanya Bell and Des. Bell and Des. Oke. Nanti boleh lah ya, sobat-sobat ngontek nanti subscribe di sini ya. Nanti aku cantumin di bawah. Oke. Sip. Siap, Bos.
Siapa tahu kan teman-teman ngotek pengen tahu culture Korea, kan ada channelnya si Bella sendiri. Terus yang nyarain restoran Indonesia udah aku masukin kok. Tenang aja, jadi bisa lihat di situ. Kalau bisa upload lagi dong, rajin-rajin lah bikin konten. Tunggu ada waktunya ya. Iya, Ibu. Di pertanyaan ini nih sebenarnya agak sensitif sih kalau mau diangkat gitu loh. Karena ini kan lebih kayak ke stereotipnya orang Korea sendiri. Ini pertanyaannya termasuk salah satu pertanyaan yang ditanyakan sama temanku. Bener nggak sih kalau warga negara Koreanya sendiri itu rada rasis sama orang-orang Asian, terutama Asia Tenggara? Atau cuma kayak framing media doang yang nunjukin kalau Korea tuh sejelek itu gitu loh. Banyak orang-orangnya tuh suka nyinyir, mungkin kan sampai bully fisik gitu. Gimana tuh menurutmu? Kalau menurut pribadi aku sendiri, aku belum pernah kayak gituin sama orang Koreanya langsung sih. Tapi kalau temanku sendiri nih, contohnya dia dari Uzbekistan kan. Dia kerja di satu restoran. Oke. Jadi dia udah kena dampaknya gitu. Mungkin karena mukanya nggak terlalu mirip orang Korea atau apa juga nggak ngerti. Jadi pas dia kerja, dia kayak disindir-sindir gitu. Kalau untuk aku pernah dengar sih kalau orang yang berkulit hitam katanya nih. Jadi dari sudut pandang orang Korea itu udah kayak apaan sih orang kulit hitam gitu kan. Memang ada yang rasis, tapi nggak semuanya gitu. Ada juga yang welcome banget sama kamu. Contohnya kayak orang-orang tua di sini itu orangnya tuh baik-baik banget sih. Kalau yang tua, kalau misalnya yang kayak umurnya masih muda atau kayak apa sih paman-paman gitulah. Itu lebih nggak welcome sih. Tapi kalau yang kayak tua dia welcome banget gitu. Jadi kalau misalnya menurut pribadi aku sendiri ya, kalau kamu ke Korea, kamu mau nanyain sesuatu yang kamu nggak tahu, contohnya jalan, coba deh nanyain sama orang yang lebih tua aja gitu. Atau enggak orang yang muda tapi kamu lihat dulu mukanya jutek apa enggak gitu. Biasanya kalau mereka tahu kan pasti mereka bilangnya, oh saya nggak tahu gitu. Kayak lebih milih menghindari kita gitu. Jadi ini sebuah tips juga ya bagi teman-teman yang nanti di sana. Gitu. Nah, kenapa sebenarnya aku nanyakan ini? Kamu ingat gak kemarin kayak kasusnya si Lisa Blackpink? Iya. Nah, itu kan termasuk rasisme juga sebenarnya. Orang Thailand tapi bisa sukses di Korea gitu kan. Nah, itulah kenapa sebenarnya pertanyaan ini muncul gitu. Sebenarnya itu cuma kayak ulah media doang kah? Atau faktanya orang sana seperti itu gitu loh. Untuk itu sih kayaknya tergantung orang lagi sih gimana cara menanggapinya. Jadi nggak semuanya orang itu rasisme gitu kan. Ada juga yang baik, ada juga yang enggak. Tergantung sudut pandangnya kita sendiri sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kitanya sih. Pertama, kitanya bersikap sama mereka tuh gimana gitu pertama. Kalau kita sopan ya, dia pasti nanggapin kita sopan juga dong. Jadi kayak gini, Anda sopan, kami segan gitu loh. Iya, benar-benar. Sebenarnya mau seperti apa penampilanmu juga nggak sepenuhnya orang sana langsung mengejudge kamu gitu, nggak kan gitu. Iya, enggak. Pasti dia lebih gimana sih, kayak lebih tertarik biasanya. Kayak nanya-nanyain kamu dari mana gitu. Contohnya ini dari aku biasanya pergi ke satu tempat nih. Contohnya tempat kacamata nih. Ini kamu dari mana gitu. Dari Indonesia. Oh, dia langsung bilang, apa kabar gitu. Terima kasih gitu. Kan dia welcome juga kan. Iya, welcome. Enggak semuanya kayak, ya apain sih kamu datang sini, pergi-pergi kamu. Enggak. Enggak juga. Tergantung lah. Enggak semuanya gitu. Karena itulah tadi udah aku bilang kan, udah jadi kayak stereotip gitu loh. Karena satu masalah aja, karena satu kebusukan, semua orang pasti mikirnya, ih orang Korea gini banget sih, nah, pasti kayak gitu. Iya, benar-benar. Enggak juga sih. Enggak juga kan?
Iya bener. Kayak orang yang belum pernah ke Korea nih, yang dia benci banget sama Korea. Tiba-tiba dia datang ke sini. Oh, Ah, ternyata Korea enak juga gitu kan. Kan ah, jadi udah kayak tuh. ada unsur munafiknya juga gitu loh. Iya, kayak misalnya kayak kita nih contohnya lah. Apaan sih kamu sukanya plastik gitu Wah, kan. ini nih yang pengen aku mau kulik sebenarnya nih. Iya. Ujung-ujung malam-malam dia juga liatin kan. Wih, Ah, keren nih cowoknya. Munafik itu oh namanya. bagus, mampus kau. Mampus kau gitu. Enggak lah. Nah, ini sebenarnya tadi kan karena dirimu nyebut yang plastik-plastik tadi itu kan. Mm-mm. Jadi kayak merembet juga nih, aku pengen kepo juga nih gitu loh. Apa tuh? Kalau dari orang-orang biasanya sendiri, banyak gak sih yang plastik surgery gitu? Kayak temanmu lah contohnya, ada nggak? Sampai aku di sini orang kayak operasi plastik hidung lah itu tuh udah biasa aja, jadi dia jalan-jalan di jalan aja udah kayak pede banget gitu. Dan Hmm. memang di sini itu ada yang namanya Gangnam Kot, dan di situ itu benar-benar kayak tempat operasi plastik. Hmm. Jadi kalau kamu udah ke situ, kamu lihat orang yang udah pakai apa sih, lakban apa sih namanya, plester ya. Ah ya, plaster. Nah, plester itu udah biasa. Oh, Matanya bengkak sebelah itu udah biasa. oke. Di sini kalau untuk operasi udah biasa sih. Hmm. Karena kan tingkat kecantikan kan di sini nomor satu ya. Iya, bener Jadi banget. selagi dia ada uang, ya kenapa enggak gitu. Dirimu sendiri tergoda enggak untuk oplas? Eh, enggak deh. Cintai diri kamu sendiri lah. Mas. Kita diciptain udah kayak gini. Jadi Hmm, harus bersyukur. yes, bener banget. Sip. Gitu. Jadi sebenarnya kayak hal-hal gitu tuh udah bukan yang tabu lagi bagi mereka ya. Hanya kitanya aja nih, contohnya kayak orang Indonesia sendiri yang nanggepinnya tuh terlalu wow gitu loh, sampai kayak jadi stereotip gitu. Hmm. Kalau menurut pengalaman aku sendiri kan aku jadi tour guide ya biasanya Hmm, waktu itu. Jadi oke. ada orang Indonesia yang melakukan operasi di sini. Orang Operasi Indonesia. rahang sama iya berkerudung juga. Oh, Maaf nih, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. dan dia berkerudung, Hmm, operasi rahang sama hidung ya kalau nggak salah, sama mata juga. oke. Dia biasa aja. Dia udah bersuami dan memang kaya gitu kan. Dan saya tanya dong, kok kakak cantik-cantik masih operasi gitu kan. Iya, kepo dong. Nggak apa-apa dia bilang. Hmm. Dia nggak apa-apa dia bilang. Demi kita cantik kan suaminya juga suka dia bilang gitu. Oh Iya, iya sih, bener sih, juga. beda sih, beda kelas ya. Jadi orang yang kaya sama orang miskin mah beda. Udah hidungnya udah mancung aja masih mau dimancungin. Nah, inilah kadang nih, manusia tuh nggak pernah puas. Aku sebenarnya Ya surprise loh lebih-lebih. tadi dengar yang kayak gitu loh. Yang justru kayak yang apa ya? Kayak mereka yang Luar orang Indo, konten ya. yang orang Indo sendiri tuh yang awalnya suka nyinyir-nyinyir, rupanya ada juga yang ngoplas di Mm-mm. sana gitu. Banyak kok orang Indo yang oplas. Heeh. Cuma ya kita nggak tahu gitu. Iya. Cuma ya itu tadi karena aku kan nggak terlalu tahu juga tentang culture Korea kan surprising juga gitu. Ternyata orang Indonesia tuh Hmm. yang di sininya pada nyinyir rupanya di sana malah kecanduan oplas gitu. Iya, benar-benar. Oh ya tadi kamu bilang kamu jadi tour guide ya. Mm-mm. Itu sambilan, sampingan gitu atau gimana? Sambilan, mm-mm. Oh, Sambilan. oke. Nyari can juga dong. Masak iya sih nggak ada pemasukan sama sekali. Iya dong, harus kreatif lah anak Iya kuliah dong. mah. Iya, benar. Berarti dirimu bisa banyak nguasain bahasa dong. Ya, bisa dibilang gitulah, tapi belum terlalu bisa lah. Oke. Masih normal lah gitu. Jadi Oke. misalnya kalian mau datang nih, Heeh. turgannya nyari aku aja gitu. Nih, Oke. Instagramnya di tag ya. Gampang. Nanti di bawah ini ya Instagram Bella ya. Ya, di sini ya. Jadi bagi teman-teman ngotek yang nanti misalnya mau liburan ke Korsel, silahkan hubungi Bella. Ya gitu. Wih, Hmm. makasih lah Pak. Iya, sama-sama. Jadi pengen juga aku ke sana. Ayo, buruan. Tapi Nanti aku tuh kena corona ya, saya nggak tanggung.
Nantilah, suatu masa, bukan sekarang gitu. Suatu masa, Ciela. Waduh. Siap deh, siap deh. Tapi target utama aku bukan Korea mah, Akihabara dulu. Oh, amin lah ya, amin. 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 Iya. Karena tadi pertanyaan nomor 8 sudah terjawab, nggak kerasa kita udah masuk ke 2 pertanyaan terakhir yang bisa dibilang sebagai closingan dari segmen kali ini. Yeay. Sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol gini seru loh, waktu tuh nggak kerasa gitu loh. Yeah. Padahal pegel ya dia duduknya ya. Terus kering ya tenggorokan dia tadi minum. Inilah kelemahannya saya, tinggal di Pontianak gitu kan. Cuaca juga ekstrim, kadang panas, kadang hujan gitu. Aduh. Iya. Sakit rongkongan saya. Becek deh. Beda dengan di Korea kan, sejuk-sejuk gitu, ada saljunya lagi. Aduh. Kan udah dibilang Pak, nggak seindah di drama Korea. Oh iya, lupa saya mah. Nah, ini sebenarnya lebih kayak tips and tricks lah gitu, bagi teman-teman yang mungkin mau jalan-jalan atau mungkin studi ke Korea gitu. Kamu sendiri punya tips nggak? Gimana teman-teman tuh bisa menempuh studinya atau mungkin kayak liburan ke sana? Ada tips and tricks mungkin yang perlu dipersiapkan atau ke sana? Kalau untuk sekolah di Korea itu banyak banget mengadakan yang namanya beasiswa. Oke. Yang itu namanya KGSP. Kalian bisa cari di Google. Jadi buat kalian yang kayak kurang dana atau benar-benar mau sekolah, terus pengennya ke luar negeri, kalian lebih bagus milihnya Korea. Kenapa? Karena tingkat pendidikan di sini itu benar-benar bagus banget. Jadi kamu belajar nggak sia-sia. Gitu. Terus untuk apa? Wisata, traveling. Sebelum datang itu di listin dulu mau kemana. Jadi sampai di sini udah nggak pusing lagi. Terus budgetnya juga dibikin listnya juga, jangan sampai keluar budget gitu. Dan misalnya kita ke luar negara, maksudnya traveling ke negara lain, siapin dana mendadaknya, jangan pas-pas gitu deh. Soalnya pasti berlebihan juga kan. Takutnya udah sampai di sini, nggak ada uang makan gitu, nggak ada uang transport. So far di sini enak banget sih, tingkat keamanannya juga lumayan bagus, kebersihannya juga. Jadi kalau misal ada apa-apa kalian bisa langsung konsultasi. Dan untuk traveling di sini itu banyak yang namanya orang yang kayak ngarahin kalian, oh kamu nggak tahu jalan nih, ntar kamu kasih tahu dia aja mau kemana gitu. Sebenarnya udah lengkap banget sih, ditambah dengan persiapan kita yang matang, di sana juga kayak secara fasilitas juga lengkap, otomatis kita pun bisa enjoy juga di Korea sendiri kan. Ya benar. Terus download banyak app juga, misalnya kayak MRT, bus, Kakao Map. Jadi udah enak banget sih. Tapi kalau dari penguasaan bahasa sendiri, apakah wajib kita menguasai bahasa Korea gitu? Atau cukup English doang? Enggak sih. Orang Korea itu enggak terlalu pandai bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi, kalian coba deh nguasain bahasa Korea yang sederhana. Contohnya, kayak kamu beli barang, bilanglah kamsahamnida gitu. Kayak annyeonghaseyo. Di sini tuh kayak kalau kamu first impression-nya ramah, pasti diramain kok. Dan kalau untuk kota Myeongdong, itu kan memang kebanyakan tempat turis. Jadi kalau misalnya kamu bilang dari Indonesia, pasti dia welcome banget gitu. Oh, terima kasih gitu. Ada juga penjualnya yang bisa bahasa Korea Indonesia. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Korea, kalian pergi ke suatu restoran, tunjuk aja. Gitu. Ya, tunjuk aja. Ya, tinggal main tunjuk aja gitu. Iya. Berarti di itu kayak ini dong, kalau kayak di Indonesia itu kayak warteg, tinggal main tunjuk. Iya, iya benar-benar. Iya, warteg kan. Enggak lah, beda sih. Beda kelas dong.
Ya beda kelas. Siapa tahu di Korea sana ada warteg next level. Iya. Nanti nextnya di Pontianak dibuka. Iya, siap. Nanti Yang dirimu bukanya aja. Bapak Jovi. Dirimu aja lah. Ah, siap. Ku doain Belum. lah, doakan yang terbaik lah gitu kan. Ya, amin. Nah, Lanjut. ada tips lain nggak? Atau cukup itu doang? Tipsnya. Tips apa dulu nih? Tadi kan kalau Kan tadi misalnya udah. tadi kan kalau untuk yang studi udah, Mm, traveling udah. mm. Yang terakhir, tips dapatkan jodoh orang sana gimana? Oh, jangan deh. Itu dimikirin dulu, Pak. Kan udah kita ceritain tadi. Oh iya, lupa saya. Nah, ini serius. Nah, kalau misalnya kita berkeinginan untuk stay di sana atau menetap di Korea sendiri, ada nggak yang harus dipersiapkan? Mungkin pasti visa kan pertama kan. Bisa fisik, mental, batin, semuanya deh. Jadi Komplit, kamu harus tahan komplit. komplit banget. Kayak contohnya kerja, kamu nggak bisa sembarangan kerja. Di sini itu misal kamu kerja di restoran itu 6 jam kalian berdiri doang, nggak ada duduknya. Misalnya kerja di restoran jadi iya pegel, mau seberapa pegel pun ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang kerja sajangin di sini bos di sini itu orangnya benar-benar kayak perfeksionis banget. Kita mau cuci piring kotor dikit ya udah komplain. Makanan kita kirim terus ada sedikit kotoran aja dia udah langsung kayak apaan nih gini udah parah banget sih. Jadi kalian udah harus siapin mental, tekanan batin tuh pasti banyak banget di sini. Iya. Gitu sih. Tapi jujur sih. Tapi tergantung orangnya lagi ya gimana nanggapinnya. Tapi jujur sih sebenarnya mau dimanapun kita berada pun secara fisik, bukan fisik sih, secara psikis, mental itu udah pasti nomor 1 gitu loh. Iya benar. Dimanapun itu, terutama kalau kayak di Korea sendiri kan, terutama negara-negara Asia Timur lah, mungkin kayak Korea, Jepang, mungkin ke China sendiri itu kan pasti mengutamakan namanya disiplin gitu loh. Benar-benar di sini disiplin banget sih. Jadi kalau kamu telat bikin food dia udah marah-marah banget. Jadi kalau kamu kerja ya udah semua tenaga sebisa kamu tuh kamu keluarin aja, jangan sedikit-sedikit. Jadi no excuse ya, dan macam di Indonesia kadang-kadang kan, ya udah kamu masuk aja gitu. Iya benar-benar di sini parah sih di kedisiplinannya. Jika nggak ada tambahan lagi, langsung saja kita ke pertanyaan penutup, pertanyaan nomor 10 ya di sini ya. Udah nomor 10 aja nih, padahal baru kayak, aduh. Di sana ada jam berapa nih? Udah malam dah? Udah jam 10.18, beda 2 jam. Kita beda 2 jam. Mungkin dirimu sendiri termasuk orang-orang yang suka begadang kali di sana ya? Iya, memang sih. Biasanya aku kan kerja di restoran sampai jam 2. 2 subuh. Oke. Gini-gini kerja, Pak. Ini nggak seindah yang kakak lihat di... Aduh, nggak seindah yang di Instastory. Makan, keluar, jalan, sekolah. Aduh. Ngapain kita coba nunjukkan penderitaan? Yang ditunjukkan tuh harus kebahagiaan. Iya benar kan? Mantap. Baru saya mau ngomong gitu, Bu. Iya. Masa iya sih keluh kesah kita juga kasih tahu orang. Padahal orang lain juga udah sedih hidupnya kan? Ya. Masa kita mau adu nasib sih sama orang? Kamu baru gini, aku lebih parah lagi. Nah. Ya bener. Kan sekarang kan lagi ini, ngetren-ngetrennya adu nasib. Iya. Parah. Parah. Dah, langsung aja kita ke pertanyaan closing untuk segmen Kepo nomor 8 kali ini. Ini sebenarnya lebih ke dilematis sih, kalau kamu mau jawabnya. Iya, dilematis. Iya. Jika dirimu disuruh memilih, dirimu pengen lebih stay di Korea atau balik ke Indo? Ayo. Kalau misalnya untuk sekolah, lalu pulang sekolah main-main, kerja PR, aku pengennya di Korea aja.
Oke, Korea. Kalau misalnya di Indonesia tuh enaknya kayak apa ya? Kita nggak perlu mikirin, oh besok kita makan apa gitu kan. Oh, Kan udah ditanggung semuanya kan. iya, Kalau iya. di Korea sendiri kan kita hidupnya sendiri. Kita harus lebih mandiri. Jadi nggak mungkin dong kita minta sama orang tua mulu. Iya sih, benar. Sedangkan orang tua kita kan udah kerja susah payah, hidupin satu keluarga. Iya. Jadi gitu sih, ada plus minusnya lah. Iya. Kadang kadang kalau misal lagi batinnya tersiksa, sialah batinnya tersiksa. Terus Waduh. tertekan, banyak stresnya, pengennya pulang. Karena di sana kan mau nggak mau tuh kampung kita tuh paling indah lah. Iya, benar. Emang gitu. Seindah-indahnya negara orang ya, negara kita lebih indah biasanya. Kita kan banyak temennya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa sharing sama mereka. Kita sama keluarga juga sama-sama tinggal gitu kan. Ada yang jagain kalau sakit gitu. Kalau kita di negara lain kita sendiri, kita sakit nggak ada yang jagain, kita butuh apa-apa nggak ada yang bantu gitu. Mau nggak mau kita semuanya sendiri dong, hidup Iya tuh. mandiri. Tapi Jadi pasti dirimu juga sebenarnya pernah homesick kan? ini akhir-akhir ini homesick banget, Nah, itu pengen dia. pulang gitu. Ah, Swear, jujur ini benar-benar pengen pulang jangan, akhir-akhir ini. Bu, Mungkin karena jangan nangis, Bu, jangan nangis, capek Bu. juga kan. Jangan nangis, Bu. Enggak nangis kok. Cuma pulang gitu kan. Oke. Karena udah capek juga. Cuma ya, masa pulang sih. Hmm, Terus aku tuh orangnya paling malas diperiksa-periksa gitu. Apalagi sekarang COVID kan harus diperiksa yang ke hidung lah, ya, tes oke. darah lah. Aduh, Banyak macam ya tetek ribet bengeknya sih. ya. Iya, tetep bengnya banyak banget. Ya ada plus Jadi, minusnya. Nggak semuanya indah sih. oke. Jadi sebenarnya kalau memang benar-benar lah disuruh milih gitu loh untuk di kedepannya gitu. Nah, jawab aja Korea atau Indo. Kalau untuk uang Korea, Oke, untuk uang Korea. untuk stylenya Korea. Oke, style Korea. Kalau untuk main-mainnya Indonesia. Oke, main-mainnya Indo. Benar, Indo. Mm-mm. Nah, orang kayak dirimu ini kan punya visi gitu loh. Sampai sekarang aja Mm. buktinya kenapa kamu pengen sekolah di Korea itu kan emang karena kamu juga ngejar sesuatu di sana gitu loh. Iya benar. Mm-mm. Sun, restoran Korea. Amin. Amin. Iya, karena kan nanti aku tahun depan masuk ke University Food Service and Culinary Management. Jadi Oke. khusus belajar masak-masak. Mhm. Dan mimpi aku tuh memang mau buka restoran di Indonesia. Oke. Doain aja. Amin. Pasti terwujud ya. Amin. Amin. Sobat-sobat ngotek nih, pasti doakan yang terbaik juga kok untuk seorang Bella ini. Iya. Iya. Nanti Oke. calling-calling aja ke Korea gitu. Oke, gampang. Nanti aku kontak lah ya. Nah. Oh yes. Semoga aja lah COVID ini cepat berlalu sih intinya gitu. Ya benar sih. Sekarang aduh karena COVID semuanya jadi Iya. parah, kacau. Terdampak banget apapun ya kan. Mm-mm. Jujur sih, kayak di Pontianak sendiri ya, terutama di Untan ini kan, di kampusku kan, kayak perkuliahan tuh sekarang serba online. Kemudian yang kayak mahasiswa akhir nih, yang udah bapukan ini, nah itu tuh kalau kayak konsultasi pasti cuma lewat Telegram, otomatis kurang memuaskan gitu kan. Harusnya kalau kayak ketemu langsung kan lebih enak gitu. Nah, gitu. Ya benar sih, ada nggak enaknya, ada enaknya. Nah, Kalau kelas online kan kita bisa tidur juga. ya, Kalau ngantuk tidur aja. Kalau kelas offline kan nggak bisa. nah itu Tergantung sih ya. Ada juga kan yang kayak gini tiduran, masih tetap bisa tidur. ada yang kayak gitu. Ada makan di kelas. Aduh, jadi rindu. Nah kan, jadi homesick kan? Iya. Iya, the best sih Indonesia. Iya. Mau dimanapun kamu berada, tempat dimana kamu berasal itu emang paling the best. Nah intinya gitu.
Iya, benar-benar. Heeh. Makanannya juga Indonesia paling the best. Nah, Salah yang lain. iya. Kita pakai tangan aja tuh udah nikmatnya, bukan main. Hmm, Jadi kalau beda. kalau orang Korea sendiri mungkin jarang ya makan pakai tangan gitu kan. Iya, jarang banget sih. Ini sempit. Wah, sumpit. Gitu. Mm-mm. Jadi bisa disimpulkan ada plus minusnya ya. Kalau misalnya dirimu itu milih Korea karena alasan tadi, terutama untuk Mm-mm. uang dan juga masalah style. Iya, benar. Kalau untuk stay di Indo ya karena enaknya tadi itu dekat sama orang tua, Ya, kerabat dan lain-lain gitu kan. benar. Oke, kira-kira ada pesan terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Jangan pantang menyerah. Oke. Walaupun sulit, tetap jalanin aja. Karena yang sulit di awal bakal indah di akhir. Aduh, meleleh saya Bu. Tapi bener sih, emang bener apa yang dikatakan. Iya. Mm-mm. Kayak dirimu Jadi kalau sekarang kita kan. sulit-sulit sekarang, nanti Nah, bakal indah kok di akhirnya. contoh dirimu sekarang ini. Sekolah jauh dari orang tua, kemudian juga harus mandiri, kerja juga gitu kan. Mm-mm. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Senang-senang kemudian, iya. Jadi kayak apa dong? Bersyukur aja. Iya, berakit-rakit itu kan, pantun. Bener-bener. Nah, Kayak sekarang kan kita tinggalnya sama orang tua nih, bersyukur aja. iya. Banyak orang yang tinggal di negara lain nggak bisa kumpul bareng keluarga. Nah, itu Mau dia. pulang aja susah. Hmm, Mau makan aja susah. Sedangkan kita masih dikasih kenikmatan hidup, ya kita nikmati, bersyukur aja. Jangan banyak ngeluh lah. nah, Jadi benar. manusia nggak boleh banyak ngeluhnya. Jadi harus semangat Sip, gitu. semangat. Yang udah semester akhir, semangat skripsinya. Nggak boleh ngeluh juga. Aduh. Salah dikit, di ngomelin dosen, udah ya udahlah, nggak mau aja Enggak, gitu. enggak. Ulang lagi lah. Jangan deh. Kalau kakak sih nggak kayak gitulah, mudah-mudahan ya. Iya, semangat deh pokoknya. Ya, kamu juga semangat ya. Iya. Semoga. Kamsahamnida. Ya, arigatou gozaimasu. Salah. Kamsahamnida. Salah. Salah. Oke. Intinya itu ya sih, yang terbaik lah gitu. Semoga tadi mimpimu kayak mau buka restoran di Indonesia tercapai juga gitu loh. Amin, amin, amin. Yang baik-baik lah semua untuk kita lah ya. Amin. Iya, benar. Amin. Oke. Nah, jika tidak ada tambahan lagi, kurasa cukup untuk segmen Kepo nomor 8 kali ini. Terima kasih untuk Bella yang udah memberanikan dirinya menceritakan pengalamannya selama di Korea dan juga pandanganmu terhadap orang-orang Korea sendirilah, karena kamu yang melihat gitu kan. Iya, benar. Dengan mata kepalamu sendiri gitu loh. Nah. Iya. Oke, so Bella, thank you for coming to my channel. Ya. And see you. Terima kasih juga. Ya. Bye-bye. Annyeong. Ya, annyeong. Ini enggak kedengaran ya suaranya? Udah masuk suaramu. Gak usah pakai masker aja, udah. Bagus, itu udah bagus. Ngapain malu-malu? Kayak gini aja. Tapi kok giginya bener loh. Aman ya? Aman ya? Udah ya? Oke. Sudah. Belum. Apa mau mulainya? Udah ketawa. Iya, benar. Oke. Nah. Tunggu jatuh. Ngapain? Jatuh. Waduh, kopla. Bentar. Bye-bye. Annyeong. Ya, annyeong. Udah kan? Nah, ada yang mau disampaikan lagi enggak? Udah kita matikan Malu. Matikan recordingnya dulu. Matikan recordingnya dulu.